underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini sudah terjadi banyak pelanggaran etika. Bahkan ada koruptor baru keluar penjara, sudah pidato ajak perangi koruptor. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kita nggak usah nyebut siapa dia ya. Ada pokoknya gitu kan. Mahfud juga mengatakan ada, tapi nggak usah sebut dah. Ya, cari sendiri gitu ya. Ya memang ya, jadi seharusnya tuh ya kenapa ini bisa terjadi kan, ini kan pertanyaannya kan. Ya itu karena aturan kita itu siapapun mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai legislatif, ya maupun mau calon jadi presiden juga boleh ya. Walaupun dia sudah pernah dijatuhi hukuman masuk penjara secara kriminal, pidana, ya. Ini beda ya, pidana kriminal sama pidana politik itu beda. Jadi kalau dulu pernah masuk penjara karena ditahan gara-gara politik, ya misalnya zaman Orde Baru, itu kan banyak pejabat-pejabat atau orang-orang yang terkenal di tempat kita ini kan masuk penjara. Ya. Nah, itu lain karena dia adalah dipenjara oleh rezim yang waktu itu Orde Baru itu semacam diktator gitulah ya, otoriter ya. Jadi setelah dia keluar dari penjara karena Orde Baru sudah tumbang, maka dia statusnya kan tahanan politik, bukan kriminal. Itu boleh. Ya, jadi kalau karena dipenjara karena masalah politik, lah dia boleh dicalonkan sebagai legislatif maupun jadi calon presiden pun boleh, dipilih pun boleh, gitu kan? Tapi kalau kriminal itu artinya satu, dia misalnya dia telah terbukti pernah korupsi, masuk penjara, terus terbukti bahwa dia telah menggelapkan, ya. Segala sesuatunya, terbukti bahwa dia telah melakukan tindakan kriminal, misalnya membunuh, ya, merampok, ya, itu kriminal semua, ya. Jadi ini tidak bisa menjadi dicalonkan lagi karena orang itu kalau milih pemimpin atau partner itu kan mestinya milih orang yang karakternya bagus. Nah sekarang kalau karakternya itu adalah korupsi, terbukti masuk penjara korupsi, dan korupsi itu kan termasuk perbuatan pidana yang extraordinary, luar biasa kejahatannya. Nah ini kok ternyata akhirnya diputus boleh mencalonkan diri, ya boleh diterima kembali, boleh pokoknya boleh lagi haknya sebagai warga negara Indonesia yang ikut pilkada, pemilu atau pilihan legislatif ini tidak ada masalah. Nah ini kan ya jadi gimana gitu ya. Tapi yang namanya sudah menjadi peraturan undang-undang yang disahkan, ya kita sebagai rakyat ya hanya bisa boleh ya wis ya mau apa lagi karena semua peraturannya seperti itu. Nah sekarang apa yang dikeluhkan lama Mahfud tadi itu kan ada koruptor yang baru keluar dari penjara, sudah teriak-teriak anti korupsi. Wah ini gimana? Kalau orang Jawa ngomong itu maling teriak maling kan. Cuman ini dulu maling, sekarang karena sudah di penjara dan mungkin apakah status maling itu bisa hilang ya. Kita jadi ingat dulu ya. Dulu waktu zamannya Orde Baru itu kan banyak tahanan-tahanan yang dituduh ikut partai yang lagi dilarang itu kan. Nah, terus KTP-nya kan ditulisi ekstapol. Tapi sekarang sepertinya udah hilang ya. Ini udah perjuangan dari HAM itu sudah bagus ya. Nah sekarang kalau ex koruptor itu kan KTP-nya juga nggak ada tuh tulisannya ex koruptor gitu kan, nggak ada nih. Ya jadi dianggap sudah bersih. Nah sekarang masalah etika di masyarakat itu kan bukan secara hukum, tapi secara eloknya kan. Ya secara eloknya itu kalau seorang yang seperti itu, ya kalau teriak-teriaknya seperti itu, ini kan jadi nggak pantas toh, nggak elok kan.
ini apa nggak lucu? Dagelan siang hari gitu loh ya. Masih semangatnya gitu loh. Padahal ini kan korupsinya itu kan ya sudah masuk penjara ya. Nah, jadi paling betul harusnya itu ya banyak orang yang ngomong kalau bisa ya mestinya pilihan orang yang duduk nanti di pemimpin kita itu ya kalau bisa ya jangan yang sudah cacat ya. Cuman sekarang kan ada dalih yang bagus. Artinya bagi calon yang sudah pernah masuk penjara karena korupsi, maka pada saat dia kampanye ya itu harus menyebutkan bahwa dirinya itu pernah masuk penjara karena korupsi. Ini kan dianggap ini bisa menyelesaikan masalah. Ya, cuman sekarang aturannya juga berapa persen ya dia harus menulis atau mengucapkan bahwa dia itu sebetulnya kemarin sudah pernah masuk penjara karena korupsi. Itu nggak jelas. Ya, jadi bisa aja nanti misalnya ya spanduk besar itu yang di pinggir jalan atau baliho, pilihlah saya gitu. Yuk tulisannya saya pernah korupsi masuk penjara terpidana. Itu kecil sekali ada di bawah atau di atas sendiri. Jadi orang nggak kelihatan. Kelihatannya wajahnya yang ketawa. Itu. Nah, itu kan bisa diakalin seperti itu kan. Betul. Ya, jadi ya begitulah yang terjadi ya situasi di tempat kita. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.